Sejumlah aksi tak terpuji di Jeneponto, Sulawesi Selatan terekam video amatir. Aksi berpesta miras ini dilakukan emak-emak sambil berjoget. Aksi ini terjadi di Desa Bulu Sibatang, Bontoramba, Jeneponto, langsung jadi tontonan warga. Usai viral, emak-emak ini pun meminta maaf pada warga. Kami berteman memohon maaf atas kejadian tersebut, terkhusus untuk masyarakat Desa Bulu Sibatang. Polisi membenarkan adanya aksi pesta miras yang dilakukan sejumlah emak-emak ini. Bergembira karena berkumpul satu keluarga dalam suatu acara pesta salah satu keluarganya. Hasil pemeriksaan motif dari mama ini melakukan pesta miras karena bahagia bisa berkumpul dalam satu pesta yang dilakukan oleh salah satu keluarga. Pesta ini dipastikan dilakukan sengaja untuk bahan candaan. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Ini udah diamanin sama polisi ya. Ratusan warga mengepung rumah pelaku cabul terhadap sejumlah anak di sekitar lokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Warga yang emosi nyaris menghakimi pelaku meski telah diamankan polisi. Jangan ada yang nyolek ya. Perbuatan bejat kedua pelaku terbongkar setelah beberapa orang anak melaporkan aksi pelaku kepada orang tuanya. Petugas sempat kesulitan mengamankan kedua terduga pelaku karena banyaknya warga di lokasi. Di sini, di luar, di lingkungan. Ada yang di sini, di sana kita nggak tahu juga, seperti itu. Oh, berarti ini warga karena udah banyak kasus, Iya marah, warga marah seperti itu. Dari pemeriksaan diduga pelaku telah melakukan aksi bejatnya kepada 15 orang anak. Hingga kini kedua pelaku masih dalam pemeriksaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Halo pemirsa, seorang selebgram wanita meninggal dunia diduga usai menjalani sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews yang selengkapnya. Seorang selebgram wanita tewas diduga usai menjalani prosedur sedot lemak di klinik kecantikan Kota Depok, Jawa Barat. Hasil temuan polisi dugaan malapraktik di klinik tersebut ternyata bukan pertama kali. Ella Nandasari, selebgram asal Medan, Sumatera Utara ini kehilangan nyawa diduga usai menjalani prosedur sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat 22 Juli lalu. Kakak korban terkejut mengetahui adiknya tewas. Sebelum operasi sedot lemak, korban dalam kondisi sehat sempat berbalas pesan dengannya. Korban melakukan operasi sedot lemak di lengan kanan dan kiri. Kematian korban pertama kali diketahui rekan korban yang tak sengaja menelpon korban namun tidak dijawab. Tak berselang lama, rekan korban menerima telepon diduga sopir mobil yang disewa korban yang memberitahu korban meninggal dunia dan jenazahnya berada di rumah sakit. Menduga ada yang janggal dan dugaan malpraktik, keluarga korban akan melapor ke Polres Depok. Nah, dan saya sudah ingatkan sama keluarga yang di sana, jangan ada menerima uang duka karena kita nggak tahu apa penyebab kematiannya dan pihak rumah sakit juga tidak menjelaskan apa penyebab kematiannya, mana rekam medisnya, apa semua nggak menjelaskan sama kita. Dan klinik kan harus menampilkan rekam medis. Sebenarnya setelah kita menjelaskan sih ya, keluarga sih kalau dibilang keberatan nggak ada, karena memang apa yang kita ceritakan ke keluarga nggak ada yang kita tutupi. Nah, ya, tapi bahkan keluarga juga mengucapkan ya terima kasih Pak, jenazahnya udah diantarkan. Ya kita juga beranggapan ya ini musibah. Saya yakin juga orang bapak maunya nggak seperti ini. Usai kasus viral di media sosial, klinik kecantikan ini tutup. Polres Depok menggandeng Pemkot Depok akan memeriksa izin klinik serta ID terkait izin praktik dokter yang melakukan sedot lemak.
bahwa memang ada miss di situ di mana pembuluh darahnya pecah sehingga mengakibatkan korban ini harus dirawat lebih intensif dan meninggal dunia pada akhirnya. Tapi tetap sekali lagi sampaikan bahwa saya belum bisa menyatakan meninggalnya karena apa? Karena itu hanya dokter yang bisa menyebut. Sebelumnya, Polres Depok menyebut klinik WSJ ini sudah pernah dilaporkan pasiennya di tahun 2023 atas dugaan malpraktik. Kala itu, korban mengalami lebam di area lengan usai melakukan operasi sedot lemak di lengan, namun kasus pertama ini berakhir damai. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pihak klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat yang dilaporkan atas dugaan malapraktik dalam tewasnya selebgram Ella Nandasari ternyata belum melaporkan izin usaha. Untuk mengetahui kondisi terkini di klinik kecantikan tersebut sudah ada rekan Jen Cahyani. Jen, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Saat ini saya tepat berada di depan klinik WSJ di Depok, Jawa Barat yang menjadi TKP dugaan malpraktik seorang wanita meninggal setelah melakukan prosedur sedot lemak di sini. Dan kalau kita lihat di sini Wiki dan juga pemirsa, tidak ada aktivitas yang berarti di klinik WSJ di Depok, Jawa Barat ini, tepatnya di Jalan Ridwan Rais. Pintu juga tertutup rapat dan kalau kami pantau sejak pagi tadi memang tidak ada orang maupun dari pihak klinik ataupun warga maupun juga pelanggan yang datang ke dalam klinik ini. Dan karena memang sudah ditutup, namun kita lihat juga memang tidak ada garis polisi yang dipasang mengingat pihak keluarga korban juga sudah melaporkan dan dari Polres Depok juga kemarin sudah memberikan keterangan akan mengungkap kasus ini karena sebelumnya pernah terjadi kasus yang sama namun berakhir damai. Dan kami juga sampai saat ini masih menunggu keterangan dari pihak ketua RT apakah betul pihak klinik ini belum melaporkan izin usaha di sini mengingat klinik ini berdiri sejak Desember 2023. Kami akan update informasinya, kembali ke Anda Wiki. Baik, Jen, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Oktober tahun lalu kasus serupa dialami artis Nani Darham. Nani meninggal saat menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Cipete, Jakarta Selatan. Nani yang baru melahirkan 2 bulan menjalani serangkaian pemeriksaan diperbolehkan melakukan operasi sedot lemak. Di tengah operasi, kondisi Nani tiba-tiba tidak stabil hingga klinik memanggil ambulans dan melarikan Nani ke IGD rumah sakit. Saat tiba di IGD, Nani sudah meninggal dunia. Ya, pemirsa, operasi sedot lemak atau liposuction merupakan prosedur medis untuk menghilangkan sel-sel lemak secara permanen di bagian tubuh tertentu. Umumnya di bagian perut, paha, dan lengan. Sebelum menjalani prosedur ini, pastikan Anda tidak memiliki masalah kesehatan yang dapat mempersulit tindakan, seperti menderita penyakit jantung ataupun diabetes. Bagi yang baru melahirkan, pastikan sudah melewati masa 6 bulan pasca melahirkan. Ketahuilah sejumlah komplikasi yang mungkin timbul akibat prosedur ini, seperti perdarahan, infeksi, kerusakan saraf, maupun pembuluh darah, emboli lemak, serta kondisi darurat akibat hilangnya cairan tubuh. Kita ke informasi lain, pemirsa. Teror ketok pintu tengah malam menghantui warga Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga kini memperketat penjagaan dan patroli agar warga tak ketakutan. Rekaman CCTV memperlihatkan suara pintu digedor sebanyak 3 kali, namun tak ada satupun orang yang terlihat mengetuk pintu. Peristiwa ini terjadi tengah malam di sebuah rumah warga di Komplek Perumahan Geraha Pramuka, Kelurahan Baamang Barat, Kota Sampit, Kota Waringin Timur. Tak hanya satu rumah, teror ketok pintu juga menghantui 3 rumah warga lainnya di seputaran Kota Sampit. Lantaran banyak warga ketakutan, pengurus RT kini memperketat penjagaan dan patroli. Warga kita ini sendiri, cewek ya sendiri, jadi dia nggak berani membuka. Ketukan itu terjadi kurang lebih sekitar 2 kali ya. Ketukan terjadi 2 kali. Nah, waktu dia mau melihat ke jendela, tetapi memang tidak ada gerakan atau tidak ada indikasi bahwa ada orang yang mengetuk pintu. Paginya, saya mendapat laporan dari 2 warga yang mengatakan bahwa malam setelah dihimbau,
ada ketukan yang dimaksud. Warga meminta kepolisian setempat ikut melakukan patroli ke permukiman warga demi memberikan rasa aman. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Ya, setelah kemarin mengajak belasan artis dan influencer, Presiden Joko Widodo mulai hari ini hingga 3 hari ke depan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo pagi tadi memantau progres pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara jelang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah persiapan yang dibutuhkan kantor Presiden sudah tersedia, termasuk listrik, air, dan furnitur. Presiden hari ini akan menggelar rapat terbatas dengan jajaran otoritas IKN didampingi Mensesnek Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono. Tidurnya nyaman? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa ada. Iya, mungkin pertama kali aja. Masih belum nyenyak. Sejauh ini Bapak melihat perkembangan Istana Presidenan seperti apa, Pak? Progresnya seperti apa? Ya, semuanya masih kan semuanya masih berjalan, dan hari ini saya juga akan menerima Pemirsa, Gagar melenggang ke Senayan, artis Vicky Prasetyo kini maju sebagai calon wakil Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Vicky akan berpasangan dengan bakal calon Bupati RM Nur Hidayat Hanyokro Kusumo atau Ndoro Nur. Artis Vicky Prasetyo terus menjajal peruntungannya di kancah politik. Setelah gagal melenggang ke Senayan, artis asal Kerawang, Bekasi ini menyatakan maju di Pilkada Pemalang, Jawa Tengah. Bertempat di sebuah kafe di Pemalang, Vicky mendeklarasikan diri sebagai calon wakil bupati mendampingi calon bupati RM Nur Hidayat Hanyokro Kusumo atau Ndoro Nur. Dalam deklarasi, Vicky mengaku siap mewakafkan akun media sosialnya untuk memajukan Pemalang, juga siap membangun gedung untuk kemajuan teknologi Kabupaten Pemalang. Untuk bisa memajukan daerah Pemalang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Apa sih partainya apa, Bang? Ada beberapa. Apa yang sudah mantap, apa yang sudah pasti? Ada beberapa lah, nanti bocoran dong. Nanti tunggu tempatnya aja lah. Soalnya nanti dari partai yang akan. Yakin berapa persen dapat? 100%. Gladiator udah turun gunung. Setelah deklarasi, Ndoro Nur dan Vicky Prasetyo akan keliling daerah untuk menggait massa. Puluhan nama meramaikan bursa Pilkada Pemalang. Dari beberapa survei, calon petahana Mansur Hidayat masih merajai survei perolehan suara. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, makan siang kali ini kami akan ajak Anda menikmati kuliner iga bakar porsi jumbo. Bumbunya berpadu dengan daging yang empuk dimasak di atas cobek tanah liat, kian menggugah selera. Siang-siang gini saya akan ajak Anda untuk menikmati iga bakar di daerah Wirosaban, Kota Yogyakarta. Saya penasaran, yuk kita cobain. Iga bakar porsi jumbo ini pasti tak akan membuat siapapun yang menyantapnya merasa menyesal. Karena satu porsi ini bisa untuk 2 orang. Rasa otentik dari paduan bumbu berpadu sempurna dengan empuk dan lembutnya daging iga. Saking empuknya, daging bisa langsung lepas dari tulangnya. Cara masaknya pun unik, menggunakan cobek tanah liat dengan level pedas yang bisa disesuaikan dengan lidah kita. Paling best sellernya kita iga bakar gendut sama meltik. Kita pakai bumbu tradisional khas iga bakar si Bangor. Gitu. Cara masaknya pakai cobek nanti, Kak. Tuh, nganternya pakai cobek pas posisi mendidih itu nanti. Tak hanya iga bakar, meltik stick dengan kuah khas si Bangor juga jadi menu andalan rumah makan iga bakar si Bangor di Kota Yogyakarta ini. Jangan ketinggalan bagi Anda pecinta lemak sapi, wajib mencicipi koyor cobek bakar yang pedas atau sop balung jumbo yang gurih dan segar. Dan cita rasa yang khas ini dari iga bakar si Bangor yakni adalah
dagingnya begitu empuk dan mudah sekali dilepaskan dari tulangnya. Bagi Anda yang ingin berkuah, juga di sini ada pilihannya nih pemirsa, ada sup iga sapi. Nah, yang penasaran karena tempatnya cukup luas, Anda bisa mengajak keluarga, kerabat ataupun buah hati Anda bermain ke sini dan menikmati santapan iga bakar spesial untuk menu makan siang Anda. Dari Kota Yogyakarta, Adisa Rizkia Faduli Kusundarto, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, seorang wanita dengan gelar magister pendidikan rela mengabdikan diri menjadi guru di sebuah sekolah dasar negeri di pelosok Toraja. 10 tahun lebih menjadi guru honorer tidak membuat sosok yang satu ini patah arang untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Beginilah keseharian Silva Paranggai, guru yang mengajar di kelas jauh SDN 4 Awan Rantai Karua, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Setiap pagi, Bu Guru Silva harus berjalan kaki menuju tempatnya mengajar. Bu Guru Silva sudah mengajar sejak SD ini berdiri atau lebih dari 10 tahun lalu. Padahal secara jenjang pendidikan, Bu Silva merupakan lulusan S2 dengan gelar Magister Pendidikan. Biaya sekolah S2 pun ditempuh dengan menggunakan uang pribadi. Gelar yang diraihnya ternyata tak memudarkan kecintaannya pada dunia pendidikan. Karena saya begitu mencintai dunia pendidikan, khususnya anak-anak yang ada di daerah ini, dengan harapan kelak mereka bisa menjadi anak-anak kebanggaan bangsa, kebanggaan keluarga, dan bisa menjadi salah satu sosok yang bisa membangun daerahnya sendiri, khususnya transmigrasi ini. Di sekolah ini terdapat 79 siswa dengan jenjang pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Bersama rekan guru lainnya, Bu Silva dengan sabar dan tulus mengajar di sini. Kondisi sekolah kami, tempat saya mengajar di sini di kelas jauh SDN 4 Awan Rantai Karua, masih sangat memprihatinkan karena kami hanya memiliki satu gedung dan hanya 3 ruangan. Dan ruangan itu kami bagi menjadi, setiap ruangan itu kami bagi menjadi 2 kelas, dan kita baginya itu dengan menggunakan sekat triplex. Dengan segala keterbatasan fasilitas, upah dari mengajar jauh dari kata layak. Saat awal mengajar, Silva hanya menerima gaji Rp300.000 setiap bulan. Keteguhannya dalam berbagi ilmu berbuah manis. Awal tahun 2024, Silva diangkat menjadi guru P3K. Kemudian setelah terangkat menjadi P3K, gaji kami sudah, puji Tuhan, sudah naik lagi. Bagi Silva Paranggai, mengajar dan berbagi ilmu merupakan bagian dari hidupnya, jalan pengabdian untuk dunia pendidikan negeri ini. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, seekor ular piton didapati bersembunyi dalam mesin motor pengendara ojek online. Evakuasi ular dibantu petugas pemadam kebakaran. Menggunakan obeng dan sejumlah alat, petugas Damkar Kota Padang melepas bagian bawah sepeda motor milik pengendara ojek online. Ular piton diduga masuk ke dalam mesin motor lantaran parkir dekat semak-semak. Ular berhasil dievakuasi kemudian diserahkan ke komunitas pecinta alam untuk dilepas liarkan. Dua guru pesantren di Agam, Sumatera Barat ditangkap polisi lantaran diduga melakukan pelecehan terhadap puluhan santri. Kedua pelaku telah dipecat.
RA dan AA, 2 orang guru pesantren di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini ditangkap usai aksinya mencabuli 40 orang santri terungkap. Aksi bejatnya diketahui setelah seorang korban menceritakan pelecehan yang dialaminya pada orang tuanya. Pelaku ini modusnya itu memanggil anak ini satu-satu untuk alasannya pijit. Mereka pijit, setelah pijit baru melakukan perbuatan. Mereka kalau tidak mau diancam agar tidak naik kelas. Polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti dan mengembangkan kasus ini karena diduga masih ada korban lain dan juga pelaku lain. Pihak sekolah pun memastikan telah memecat kedua pelaku. Dari Agam Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Salah satunya adalah melalui program Wonderful Indonesia Co-Branding Forum atau WICF2 yang diharapkan menjadi wadah dalam peningkatan bisnis yang berkelanjutan. Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenparekraf dengan para perwakilan mitra program Wonderful Indonesia Co-Branding atau WICB Forum 2 di Jakarta. Kolaborasi ini untuk memasifkan promosi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di tanah air ke kancah global. Program Wonderful Indonesia Co-Branding juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di mata dunia. Kita harapkan ini akan memperkuat reputasi brand Wonderful Indonesia dan semakin meningkatkan posisi kita sebagai destinasi wisata unggulan dunia, tapi juga memiliki kemampuan menjual produk ekonomi kreatif kita. Karena mereka bisnis kan, pasti ingin bisnisnya berkembang gitu. Sekaligus mendukung Wonderful Indonesia. Jadi citra, ini kan Wonderful Indonesia itu udah nation branding kita ya. Jadi kita tanya, ternyata berkembang betul. Ada yang 3 kali lipat salesnya. Kemudian bukan hanya itu, tapi bisa mencari inspirasi dan kerjasama dengan yang lain. Selain memasifkan promosi pariwisata di tanah air, program WICB2 membantu membangun jejaring kerjasama yang kuat antar mitra Wonderful Indonesia Co-Branding di dunia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 perusahaan asli Indonesia berkolaborasi berbagi keberkahan untuk para karyawan. Keduanya memberikan hadiah perjalanan umroh sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang memajukan perusahaan. Le Mineral dan Rumah Makan Padang Pagi Sore berkomitmen mendukung kemajuan dunia usaha dalam negeri lewat kerjasama dan dukungan terhadap usaha milik bangsa. Kedua perusahaan produk asli Indonesia ini melakukan kolaborasi melalui program berbagi berkah ibadah umroh untuk karyawan Pagi Sore. Ibadah umroh diberikan pada 7 orang karyawan pria yang telah bekerja selama 5 tahun dan karyawan wanita yang telah bekerja selama 3 tahun sebagai bentuk apresiasi. Alhamdulillah ya kami sangat terbantu dan Le Mineral sangat support terhadap kami. Terima kasih kepada Le Mineral, mudah-mudahan menjadi ladang amal dan pahala dan untuk kemajuan terus kesuksesan untuk Le Mineral. Bahwa kerjasama antar perusahaan itu tidak harus hanya berupa yang sifatnya material gitu. Kadang-kadang kita juga bisa membuat program-program yang itu bisa memberikan manfaat kepada karyawan gitu. Dalam hal ini karyawannya Pagi Sore gitu. Acara yang berlangsung di Rumah Makan Pagi Sore Jeruk Purut Jakarta juga dihadiri pendakwah Habib Jafar yang memberikan tausiah. Hadiah ibadah umroh ini diharapkan memberikan dampak positif bagi karyawan. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Sumedang, Jawa Barat sukses membuka usaha sebagai pembuat simulator. Berbagai simulator ciptaannya dipesan banyak instansi di tanah air. Berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Mengendarai kendaraan sungguhan. Simulator ini juga dilengkapi dengan kursi yang sama persis dengan jok mobil. Bahkan juga dilengkapi dengan mesin tap pintu tol, serupa dengan aslinya. Simulator ini dibuat oleh Iksan Ismail, pemuda asal desa Citimun, Sumedang, Jawa Barat.
Tak hanya simulator mobil, ia juga menciptakan simulator motor dan simulator pesawat. Simulator hasil buatannya